Kita lanjut bahas spoiler BTTA Season 5 episode 162. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Api teratai pemusnahan kali ini telah berada di telapak tangan dari Soyen, dan itu terbuat dari 4 api surgawi. Meskipun sekilas nampak indah, namun kekuatan penghancur yang ada di dalamnya adalah sesuatu yang tidak bisa diremehkan. Ekspresi Soyen kini telah berubah menjadi lebih pucat karena menggabungkan 4 api surgawi benar-benar tidak semudah yang dia pikirkan. Dan hal ini berbeda jauh ketika Soyen menggunakan api transformasi kehidupan saat itu. Jika bukan karena kekuatan Soyen telah naik level dan dia juga telah berada di dalam kondisi jiwa, maka kemungkinan menggabungkan 4 api surgawi tidak akan benar-benar berhasil dilakukan oleh Soyen. Soyen saat ini dengan hati-hati menengahi keseimbangan kekuatan yang ada di dalamnya. Sedikit kesalahan akan menghancurkan dirinya sendiri. Tatapan mata Soyen terlihat sangat tajam ketika melihat pada api teratai pemusnahan yang ada di telapak tangannya sambil mengatakan, sungguh kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Sementara hantu tua Saiking yang ada di langit, ekspresi di raut wajahnya juga terlihat cukup jelek karena dia juga bisa merasakan kekuatan penghancur luar biasa yang tersebar dari dalam api teratai pemusnahan. Hal itu bahkan sampai menimbulkan kegelisahan di dalam hatinya. Hantu tua Saiking segera berkata, bagaimana mungkin bocah ini memiliki serangan yang sangat menakutkan hanya dengan kekuatan bintang 9 Dozong. Keinginan membunuh segera melonjak di dalam tatapan matanya dan dia tidak akan membiarkan Soyen hidup kali ini. Tubuh dari Saiking pun kembali melakukan pergerakan dan dia bergerak dengan cepat menuju lokasi Soyen. Jangan sampai Soyen berhasil melepaskan api teratai pemusnahan yang ada di tangannya. Ketika melihat pergerakan dari Saiking, Xian pun buru-buru berteriak, "Hei orang besar, cepat hentikan dia!" Xiongxian yang ada di samping Xian hanya bisa menganggukkan kepalanya segera. Setelah itu kakinya menginjak udara kosong dan tubuhnya juga melesat untuk mengejar tetua Saiking dengan tinjuan yang ganas. Xiongxian saat ini akan memberikan pukulan yang keras pada punggung dari tetua Saiking. Melihat pergerakan dari Xiongxian itu, kilatan ganas juga telah muncul dalam tatapan mata dari tetua Saiking. Tubuhnya pun berbalik dengan cara yang cukup aneh. Namun tetua Saiking tidak berniat memberikan perlawanan pada Xiongxian. Dan apa yang dilakukan oleh hantu tua Saiking itu sebenarnya membuat Xiongxian cukup tercengang. Xiongxian pun kemudian berteriak, karena kau tidak berbalik dan pergi, maka kau hanya bisa menerima pukulanku. Yang akhirnya pukulan dari Xiongxian yang bercampur dengan kekuatan dahsyat telah benar-benar mendarat di bahu dari hantu tua Saiking. Suara retakan ini telah terdengar dari dalam tubuhnya. Namun sebenarnya kekuatan tinju dari Xiongxian sebagian besar telah ditahan oleh kabut hitam pekat yang muncul dari dalam tubuh tetua Saiking. Serangan luar biasa dari seorang Xiongxian itu dalam sekejap saja membuat raut wajah dari tetua Saiking berubah menjadi sangat pucat. Namun tidak lama kemudian, sebuah senyuman yang licik ini telah muncul di wajah dari hantu tua Saiking. Meskipun secara paksa dia telah menerima pukulan dari Xiongxian, karena dengan meminjam kekuatan dorong dari angin tinju milik Xiongxian, kecepatan meluncur dari Saiking menjadi melonjak dan dalam sekejap dirinya kali ini telah muncul di atas kepala Soyen. Sementara Xian hanya bisa berteriak dengan marah kepada Xiongxian, "Dasar kau bodoh!" Menghadapi perkataan dari Xian, Xiongxian hanya tersenyum dengan cukup pahit karena dia tidak menyangka bahwa sebenarnya hantu tua Saiking memang sengaja memanfaatkan kekuatan pukul dari Xiongxian untuk bergerak lebih cepat menuju ke arah Soyen, meskipun dia juga telah mengalami cedera pada tubuhnya. Dan saat ini sudah terlambat bagi seorang Xiongxian untuk mengejar tetua Saiking karena orang tua itu sudah muncul di atas kepala Soyen. Tangan dari hantu tua Saiking pun segera membentuk sebuah segel dan kabut hitam melonjak ke segala arah dari dalam tubuhnya yang sekejap membentuk cakar hantu hitam yang benar-benar besar. Dan itu tampak seperti tangan dewa kematian yang akan membuat banyak orang merasa ketakutan ketika melihatnya. Ekspresi hantu tua Saiking menjadi semakin ganas setelah dia membentuk cakar hantu gelap, yang kemudian tetua Saiking pun berteriak,
ke arah Xiaoyan. 9 tangan hantu yang memenjarakan. Cakar itu pun diayunkan dan tanpa ampun akan membanting ke arah dada dari Xiaoyan. Serangan dari hantu tua Saiking ini pada dasarnya menggunakan seluruh doki yang ada di dalam tubuhnya. Hal apapun yang dilewatinya akan langsung hancur. Sampai-sampai hal itu seolah-olah merobek ruang dimensi dan lubang-lubang hitam kini telah muncul di langit. Kecepatan dari cakar hantu itu sangatlah cepat. Hanya dalam waktu yang cukup singkat telah menembus ruang kosong dan kini telah muncul di depan Xiaoyan. Raut wajah Xiaoyan dalam sekejap saja telah berubah karena dia bisa merasakan semacam aura yang sangat berbahaya. Dan kali ini sudah tidak ada seseorang yang bisa menyelamatkan Xiaoyan. Namun tiba-tiba saja tatapan mata Xiaoyan berubah menjadi lebih tajam ketika melihat pada hantu tua Saiking. Yang kemudian Xiaoyan pun berkata, "Jika kau ingin membunuhku, maka kau juga harus menemaniku sampai mati." Setelah mengatakan hal ini, tubuh dari Xiaoyan pun meluncur ke arah hantu tua Saiking dan dia juga langsung melemparkan api teratai pemusnahan yang ada di tangannya. Dalam sekejap saja kekuatan yang sangat mengerikan seperti badai ini telah muncul antara langit dan bumi. Seluruh pegunungan tempat ini menjadi bergetar dan banyak garis retakan telah muncul dari segala arah. Aula besar dari aula cabang yang ada di tempat ini pun mulai bergoyang. Banyak para ahli dari aula jiwa sangat terkejut. Mereka buru-buru melarikan diri seperti seekor tikus. Bahkan yang ditampilkan oleh Xiaoyan juga menarik perhatian dari para Daosun di kedua belah pihak yang ada di langit. Mereka benar-benar heran kenapa Xiaoyan bisa mengeluarkan serangan yang begitu mengerikan dengan kekuatan penghancur. Dan akhirnya api teratai pemusnahan milik Xiaoyan pun mengenai tubuh dari hantu tua Saiking. Sementara cakar hantu gelap milik tetua Saiking juga langsung mengenai dada Xiaoyan. Dalam sekejap saja ekspresi dari Xiaoyan telah berubah menjadi pucat. Dia pun memuntahkan darah segar dan tubuhnya kali ini telah dikirim terbang dengan beberapa tulang di tubuhnya yang tampak telah retak. Namun Xiaoyan segera tersenyum karena dia bisa melihat sebuah ketakutan dari hantu tua Saiking. Tiba-tiba saja, dar, api teratai pemusnahan pun meledak dengan keras. Badai yang besarnya 1000 kaki yang seolah-olah telah menghubungkan langit dan bumi ini benar-benar menelan tubuh dari hantu tua Saiking. Aula besar dari aula jiwa yang ada di tempat ini langsung runtuh begitu saja. Sementara banyak ahli dari aula jiwa, mereka yang terkena gelombang ledakan, tubuhnya langsung hancur dan berubah menjadi debu. Kekuatan penghancur yang ditimbulkan dari api teratai pemusnahan itu pun menyebar hampir sejauh 1000 meter. Seluruh hutan pegunungan yang ada di tempat ini pun juga langsung diubah menjadi lautan api. Daosun dari kedua belah pihak yang ada di langit benar-benar menyaksikan dengan penuh kengerian karena mereka berpikir bahkan beberapa Tiansun dari aula jiwa tidak akan pernah mampu menciptakan kekuatan penghancur yang cukup mengerikan seperti yang diciptakan oleh Xiaoyan. Tubuh dari Xiaoyan yang terlempar pun kali ini telah berguling dan menabrak batu yang besar, yang kemudian banyak bebatuan kini telah mengubur tubuh dari Xiaoyan. Sosok dari Xian buru-buru menghilang dan dia telah muncul di dekat dari Xiaoyan yang kemudian menarik tangannya untuk membawa Xiaoyan pergi dari tempat ini demi bisa menghindari gelombang penghancur yang telah diciptakan dari ledakan api teratai pemusnahan. Tidak lama kemudian Xiongxian pun ini telah muncul di samping dari Xian dan juga Xiaoyan. Tatapan matanya melihat pada Xiaoyan yang sudah berlumuran darah dan dada dari Xiaoyan sendiri telah tampak tertekan ke dalam. Hal itu membuat Xiongxian bertanya, bagaimana dirinya? Raut wajah Xian kali ini telah berubah menjadi serius dan juga menakutkan. Ini adalah pertama kalinya bagi Xian melihat Xiaoyan menderita luka yang benar-benar serius. Serangan penuh dari seorang elit Daosun bintang 5 adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh siapapun, apalagi Xiaoyan yang hanya berada di tahap Daosong bintang 9. Detik berikutnya Feng Xunze, Xiao Yixian, dan juga yang lainnya pun buru-buru muncul di dekat dari Xiaoyan. Ekspresi raut wajah mereka juga telah berubah ketika melihat Xiaoyan sudah cedera parah. Xiao Yixian merupakan satu-satunya orang yang terlihat benar-benar syok
ketika melihat kondisi dari Soyen menjadi seperti ini. Tidak lama kemudian sebuah fluktuasi spasial dipancarkan dari dalam badai api yang sangat besar dan dua aura yang sangat kuat, yang bahkan lebih kuat daripada hantu tua Saiking secara perlahan telah muncul. Kelompok dari Feng Junse benar-benar terkejut ketika bisa merasakan dua aura besar dan juga perkasa ini, karena sebenarnya dua Tianzun lain dari aula jiwa kini telah muncul. Tidak lama kemudian badai api tiba-tiba saja berhenti. Setelah itu, kekuatan besar dan juga perkasa dengan paksa membalikan kekuatan dari badai api hingga secara perlahan menghilang total. Tetua Mugu dan juga yang lainnya pun hanya bisa menarik nafas dengan lega ketika melihat badai api itu berangsur-angsur menghilang. Jika badai api ini terus dibiarkan untuk merajalela, kemungkinan banyak pelindung dari aula jiwa hanya akan diubah menjadi debu. Dua sosok tua secara perlahan kini telah muncul di hadapan mata semua orang dengan memancarkan aura agung dari dalam tubuh mereka, dan hal itu membuat hati dari kelompok Soyen menjadi tegang. Salah satu dari dua tetua yang telah muncul di langit tiba-tiba saja mengatakan, selama bertahun-tahun ini seseorang yang berani menghancurkan aula jiwaku, Soyen, kau adalah yang pertama. Ekspresi di raut wajah Feng Junse dan juga yang lainnya pun berubah ketika mendengar suara tersebut bergema di langit. Tatapan mata mereka kini terfokus pada badai api yang telah menghilang, dan di sana telah muncul tiga sosok tua. Dua di antaranya adalah tetua yang tidak dikenal. Mereka masing-masing menggunakan jubah berwarna hitam dan putih. Raut wajah keduanya terlihat cukup teduh, namun kekuatan di dalam tubuh dua orang tua itu bahkan membuat Feng Junse menjadi ketakutan. Tatapan mata dari kedua tetua itu telah menyapu pada sosok dari Soyen, dan ekspresi di raut wajah mereka telah berubah menjadi sedikit menarik. Tatapan mata dari kelompok Feng Junse kali ini melihat pada tetua Saiking dengan ekspresi jelek, karena kondisi dari tetua Saiking sendiri tidak jauh lebih baik daripada Soyen. Tubuhnya juga telah berlumuran darah, bahkan salah satu lengan tangannya kini telah patah. Melihat kondisi yang cukup menyedihkan dari tetua Saiking, baik kelompok dari Feng Junse maupun kelompok dari tetua Mugu, mereka benar-benar terpana dan jantung mereka kini telah berdegup dengan kencang. Banyak tatapan mata terkejut segera menoleh ke arah Soyen yang berada di pelukan dari Xian. Orang ini benar-benar mampu mengandalkan kekuatan dari bintang 9 Daozongnya untuk mengubah seorang ahli puncak yang berada di bintang 5 Daozun menjadi kondisi yang menyedihkan seperti itu. Tetua Mugu hanya bisa menelan ludahnya sendiri, dan wajahnya kini telah dipenuhi dengan keringat dingin. Dia pun berpikir, jika pada saat itu Soyen mengeluarkan kekuatan seperti ini ketika bertarung melawan dirinya, kemungkinan Tetua Mugu akan berakhir lebih buruk daripada Tetua Saiking, dan kemungkinan bahkan dia juga akan langsung lenyap. Hantu tua Saiking saat ini terbatuk dan memuntahkan darah segar dari dalam mulutnya. Tatapan matanya melihat pada Soyen dengan penuh kemarahan. Meskipun hantu tua Saiking tidak meninggal di dalam pertarungan kali ini, kemungkinan dia akan memiliki beberapa gejala sisa yang tetap ada di dalam tubuhnya. Kemungkinan hal itu akan membuat Tetua Saiking mengalami kesulitan untuk menaikkan tingkat level dari kekuatannya saat ini. Memikirkan hal itu saja, Tetua Saiking pun segera berkata, "Bunuh bocah nakal itu. Aku ingin mencabik-cabik tubuhnya menjadi puluhan ribu keping." Dua tetua berjubah hitam dan juga putih yang ada di samping dari Tetua Saiking hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan penuh keheranan. Mereka jelas bisa menyadari kekuatan dari hantu tua Saiking. Meskipun tidak lebih kuat dari kedua tetua berjubah hitam dan putih, namun dia merupakan ahli puncak di bintang 5 Daozun, dan tidak terduga bahwa nasibnya akan berakhir seperti ini ketika bertarung melawan Soyen yang hanya berada di tahap 9 Daozong. Tetua berjubah hitam kemudian berkata dengan penuh kemarahan, "Hantu tua Saiking, kau benar-benar hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk saat ini. Jika sebelumnya kau menggunakan batu giok spasial untuk memanggil kita berdua, begitu kau menemukannya, maka nasibmu tidak akan berakhir seperti sekarang. Bahkan saat ini, aula cabang dari aula jiwa kita juga telah dihancurkan. Jika kepala aula jiwa mengetahui tentang hal ini, kemungkinan dirimu hanya akan menderita karena hukumannya." Sementara tetua berjubah putih hanya bisa tertawa kemudian mengatakan, "Lupakan saja.
Tidak ada gunanya bagimu mengatakan hal seperti ini pada Saiking. Apakah kamu tidak tahu seperti apa karakter dari hantu tua ini? Menangkap Soyen bisa dianggap sebagai perbuatan dengan jasa yang besar. Sebelumnya dia berpikir bahwa dirinya pasti akan bisa mendapatkan kemenangan dengan sangat mudah. Maka dari itu, dirinya tidak berniat untuk memanggil kita berdua dan membagi pujian yang akan dia dapatkan dari kepala aula jiwa. Aku pikir jika bukan karena dirinya telah dipaksa menjadi keadaan seperti ini oleh pihak lain, dia tidak akan pernah memecahkan batu giok spasial untuk memanggil kita berdua sampai di tempat ini. Beberapa kemarahan pun langsung melonjak dalam tatapan mata dari hantu tua Saiking mendengar ejekan yang ditujukan padanya. Namun apa yang dikatakan oleh tetua berjubah putih itu memang benar adanya. Dan kali ini rasa sakit yang luar biasa juga telah diterima oleh hantu tua Saiking. Bahkan dirinya sudah kesulitan untuk mempertahankan nyawanya sendiri jika melanjutkan pertarungan dengan kelompok Soyen. Tidak lama kemudian, 5 elit Dosun pun segera muncul, termasuk tetua Mugu, di hadapan 2 tetua dari aula jiwa yang kemudian mereka berkata, "Salam untuk Tianshun hitam dan putih." Tianshun putih segera melihat pada kelompok dari tetua Mugu yang kemudian dia berkata, "Kalian semuanya juga memiliki tanggung jawab atas kehancuran dari aula cabang ini." Ekspresi di raut wajah tetua Mugu dan juga para tetua yang lainnya pun berubah menjadi cukup jelek ketika mendengar hal ini. Namun, mereka hanya bisa terdiam dan tidak mengatakan apapun. Tianshun hitam langsung berkata dengan nada suara yang cukup dingin, "Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semuanya untuk menebus kesalahan hanyalah dengan menangkap Soyen, dan kalian seharusnya sudah menyadari hal ini." Tetua Mugu dan juga para tetua yang lainnya pun buru-buru menganggukkan kepala mereka. Jika dilihat dari kondisi Soyen yang sudah terluka parah, seharusnya Soyen saat ini tidak lagi mampu menggunakan api teratai pemusnahan. Tianshun putih segera menepuk bahu dari hantu tua Saiking dengan lembut dan dia mentransfer kekuatan ke dalam tubuhnya. Tatapan mata dari Tianshun putih pun melihat pada beberapa anggota jiwa yang masih tersisa, dan dia pun menyuruhnya untuk menjaga tetua Saiking yang sudah terluka parah. Sementara Tianshun hitam kali ini berkata dengan nada suara yang cukup serius, "Jangan tunda lagi, ayo kita serang bersama-sama." Sementara raut wajah dari Feng Sunze telah berubah menjadi cukup serius, yang kemudian secara perlahan dia mengatakan sebenarnya 2 orang tua itu merupakan Tianshun hitam dan putih. Tidak terduga, bahkan kedua iblis ini akan bergegas menuju tempat ini. Tijian Sunze kemudian berkata dengan sikap acuh tidak acuh, "Hari ini sepertinya tidak akan mudah untuk bisa melarikan diri. Kekuatan dari 2 iblis tua itu bahkan sedikit lebih kuat daripada hantu tua Saiking. Jika ditambahkan dengan beberapa Dosun yang tersisa, maka barisan mereka jelas melampaui barisan kita." Xiao Yixian dengan nada suara yang serius dia pun menjawabnya, "Sepertinya kita memang harus bertarung secara mati-matian. Xian, bawa Soyen pergi dari tempat ini." Mendengar ucapan dari Xiao Yixian membuat raut wajah Soyen berubah. Dia pun dengan susah payah mengangkat tangannya yang sudah berlumuran darah untuk memegang tangan dari Xiao Yixian sambil berkata, "Jangan kau berkata seperti itu. Bukan tidak mungkin bagi kita untuk bisa melarikan diri dari tempat ini." Xian hanya terdiam. Detik berikutnya dia pun mulai berkata dengan nada suara yang serius, "Kalian semuanya harus segera mengikuti diriku sebentar lagi. Dan jangan ragu-ragu. Jika tidak, bahkan diriku tidak punya solusi lain untuk menyelamatkan kalian." Xian tidak memberi banyak orang waktu untuk berbicara. Setelah Xian mengucapkan kata-kata seperti itu, dia langsung menggigit ujung lidahnya, dan setetes darah berwarna emas gelap ini telah diludahkan, kemudian mendarat di ujung jari dari Xian. Dalam sekejap, raut wajah Xian telah berubah menjadi cukup pucat, bahkan tubuhnya juga mulai goyah. Selanjutnya, dengan paksa Xian membentuk segel di tangannya, dan tiba-tiba saja memotong ruang kosong yang ada di hadapannya. Garis retakan spasial secara perlahan telah muncul. Segel di tangan Xian sekali lagi berubah, yang membuat garis retakan itu secara perlahan terbuka menjadi seperti sebuah pintu yang menuju ke dimensi lain. Aktivitas yang dilakukan oleh Xian itu ditemukan oleh Tianshun hitam dan putih, yang kemudian mereka berteriak,
sebenarnya kalian ingin pergi secara diam-diam. Tianshun hitam dan putih melambaikan lengan baju mereka dan dua pilar kabut hitam kini telah meluncur dengan cepat menuju kelompok Xiaoyan. Melihat hal ini, raut wajah dari Feng Junse dan juga yang lainnya berubah menjadi cukup jelek karena mereka bisa merasakan kekuatan penghancur dari dalam dua pilar kabut. Ketika mereka bergegas untuk menahan pilar kabut itu, Xian pun segera berkata, tidak ada waktu lagi untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi dari tempat ini. Tubuh semua orang pada akhirnya berhenti setelah mendengar ucapan dari Xian. Ekspresi raut wajah mereka juga telah berubah menjadi cukup rumit. Xiao Yixian ketika melihat dua pilar kabut mendekat dengan cepat ke arah mereka, membuat dirinya hanya bisa mengatupkan gigi dan berpikir untuk menahan pilar kabut itu sendirian. Baru saja Xiao Yixian akan bergerak, Tian Xunse segera melangkah maju duluan. Dengan ada suara acuh tidak acuh, dia berkata, kalian semuanya harus bisa pergi dari tempat ini. Yao Chen, kau telah membantuku saat itu, dan hari ini aku akan membalas hutang budiku. Tian Xunse mengeluarkan seluruh doki dari dalam tubuhnya dan berniat dengan paksa menerima dua pilar kabut yang meluncur ke arah kelompok Xiaoyan. Dan akhirnya, dua pilar kabut itu pun menabrak tubuh dari Tian Xunse yang membuatnya langsung memuntahkan darah. Tian Xunse sambil mengusap bekas darah di sudut mulutnya, dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit sambil mengatakan, aku telah membalas dendam besarku. Yang ku cari saat ini hanyalah kematian, dan mampu mati di tangan Tianshun hitam putih dari aulat jiwa adalah sesuatu yang berharga bagiku. Setelah mengatakan hal ini, doki di dalam tubuh dari Tian Xunse menjadi berantakan. Hal itu terus membengkak, seolah-olah tidak ada habisnya. Wajah dari Tianshun hitam putih ketika melihat apa yang dilakukan oleh Tian Xunse berubah menjadi cukup jelek, yang kemudian mereka berkata, hati-hati, orang itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Ketika Tian Xunse menghalangi para elit Daosun dari aulat jiwa, pintu spasial yang dibuat oleh Xian secara perlahan terbuka dan cahaya perak ini telah keluar dari dalamnya untuk melilit kelompok dari Xiaoyan. Baru saja cahaya perak itu melilit banyak orang, pintu spasial tiba-tiba saja bergetar dengan hebat. Raut wajah Xian juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, benar-benar terlalu memaksakan diri untuk membawa banyak orang melewati ruang dimensi yang kosong. Sebuah keputusasaan telah tanpa sadar muncul di dalam hati dari Xian. Namun detik berikutnya, pintu spasial yang telah bergetar tiba-tiba saja mulai mengeras dengan cara yang cukup aneh, dan cahaya putih telah sekali lagi melonjak. Yang kali ini kilatan cahayanya benar-benar kuat. Fluktuasi spasial yang dipancarkan juga sangat stabil. Raut wajah dari Xian pun cukup terkejut ketika melihat perubahan seperti ini. Segera setelah itu tampaknya dia telah memahami sesuatu. Sebuah rasa terima kasih yang besar muncul dalam tatapan mata dari Xian. Segel yang ada di tangannya sekali lagi telah diubah. Kekuatan hisap yang sangat menakutkan telah melonjak, yang kemudian menyeret dengan paksa kelompok dari Xiaoyan untuk masuk ke dalam pintu spasial. Yang akhirnya pintu spasial itu dengan cepat langsung menghilang. Setelah kelompok dari Xiaoyan berhasil memasuki pintu spasial yang dibuat oleh Xian, garis retakan berwarna hitam juga tiba-tiba saja muncul di belakang dari Tian Xunse. Hal itu telah menggagalkan penghancuran diri dari seorang Tian Xunse yang tubuhnya dalam sekejap saja juga langsung menghilang, ditelan oleh garis spasial berwarna hitam. Perubahan yang tidak terduga ini membuat Tianshun hitam dan putih tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, tatapan mata mereka melihat ke lokasi di mana Xiaoyan berada. Namun tempat itu benar-benar kosong, dan ekspresi kemarahan ini telah muncul di raut wajah dari Tianshun hitam putih. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya siapa yang telah menyelamatkan kelompok dari Xiaoyan, termasuk juga menyelamatkan Tian Xunse dari penghancuran dirinya sendiri? Seolah-olah yang mengetahui hal ini hanyalah Xian. Apakah penyelamat itu merupakan seseorang dari suku naga Void kuno ataukah orang lain? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.